Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berselawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita akan melanjutkan bacaan kita tentang muqaddimah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Khaldun rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan ini kita akan membacakan dan menjelaskan tentang sejarah yang ditulis oleh Imam Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya. Bahwa Ibnu Khaldun menulis tentang sejarah ini dimulai dari keutamaan ilmu sejarah, kemudian berbagai madhab atau ragam madhab ilmu sejarah dan berbagai kekeliruan para sejarawan. Berikut sebab-sebabnya dalam menulis sejarah. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, ketahuilah bahwa ilmu sejarah oleh Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa merupakan ilmu yang mulia mazhabnya, kemudian besar manfaatnya dan agung tujuannya. Kata Ibnu Khaldun, sejarah menyebabkan kita dapat mengetahui perilaku dan akhlak umat-umat terdahulu. Sejarah memberitakan kepada kita tentang jejak-jejak para nabi, para raja, dan kerajaannya, para raja dan politik yang dilakukan oleh mereka, sehingga dapat dijadikan pelajaran oleh orang-orang yang mengambil pelajaran tentunya, baik dalam urusan dunia, apatah lagi dalam urusan agama. Ilmu sejarah oleh Ibnu Khaldun membutuhkan banyak rujukan. Dia mengatakan bahwa bermacam-macam pengetahuan dan penalaran sekaligus ketelitian yang mengantarkan kepada kebenaran serta menyelamatkan dari kesalahan-kesalahan. Hal itu, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa karena sejarah, jika hanya didasarkan pada penukilan tanpa menilik kepada prinsip-prinsip adat, kaidah-kaidah politik, tabiat peradaban, kondisi-kondisi sosial masyarakat, serta hal-hal yang mungkin saja gaib, lalu tidak dianalogikan kepada yang dapat disaksikan, kata Ibnu Khaldun, maka masa kini hadir tidak dianalogikan dengan masa lalu. Maka sejarah seperti itu tidak akan aman dari kekeliruan dan penyimpangan dari kebenaran peristiwa yang sesungguhnya terjadi, yang ditulis di dalam catatan sejarah itu. Saudara sekalian, seringkali para sejarawan, mufassir, ahli tafsir, bahkan para ulama meriwayatkan sesuatu yang dalam tanda kutip kurang pas dengan yang sebenarnya terjadi di masanya. Dalam bahasa yang disebut dengan meriwayatkan secara keliru, atau ada kekeliruan di dalam penulisan riwayat dan pengisahan, atau di dalam mengisahkan peristiwa-peristiwa yang dituliskan itu.
Sebab sebagian dari para penulis sejarah mereka hanya menukil begitu saja tanpa memilah mana yang benar dan mana yang tidak benar. Mana yang memiliki nilai dan kaidah-kaidah dan mana yang sebaliknya tidak memiliki nilai dan tidak memiliki kaidah-kaidah. Kata Ibnu Khaldun, sebagian tidak menimbangnya dengan timbangan hikmah. Tidak melihat karakteristik alam pada masa itu dan tidak menggunakan nalar dan wawasan yang tajam di dalam menulis sejarah itu. Maka yang terjadi adalah penyimpangan dari jalan yang benar, menyesatkan sejarah itu, menyimpangkan sejarah itu, bahkan disebut dengan mendistorsi, mengurangi sejarah itu bahkan dari nilai-nilai yang substansi atau dari nilai-nilai yang sebenarnya dari sejarah dan peristiwa yang terjadi. Maka kata Ibnu Khaldun, menulis sejarah itu adalah sesuatu yang harusnya sangat hati-hati, harusnya sangat teliti, dan dilakukan secara sistematis dengan pendekatan-pendekatan logik yang benar, kemudian dilandasi dengan kejujuran yang tinggi. Sehingga ketika kita melihat penyimpangan yang terjadi, maka kita benar-benar jujur menilainya sebagai sebuah penyimpangan dan menuliskannya sebagaimana adanya. Contoh misalnya, apa yang telah dinukil oleh Al-Mas'udi dan para penulis sejarah lainnya tentang pasukan Bani Israel. Ibnu Khaldun menceritakan, menyebutkan di dalam kitab Al-Muqaddimah itu, Al-Mas'udi menyebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam menghitung jumlah mereka di Tih setelah memperbolehkan orang-orang yang mampu berperang harus yang sudah berumur 20 tahun atau lebih. Dan total jumlah mereka mencapai 600.000 atau lebih. Lalu di sini Al-Mas'udi lupa tentang kapasitas Mesir dan Syam untuk mendatangkan pasukan sebanyak itu. Sebab setiap kerajaan memiliki kawasan cukup untuk jumlah pasukan tertentu agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, sebagaimana didukung oleh kebiasaan dan fakta-fakta yang sudah dikenal. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa selain itu pasukan berjumlah besar seperti itu sulit kemungkinannya untuk dapat melancarkan serangan atau peperangan. Karena sempitnya medan perang dan jauhnya deretan pasukan sejauh 2 atau bahkan 3 kali lipat pandangan mata atau bahkan lebih dari itu. Bagaimana mungkin 2 pasukan sebesar itu dapat berperang atau terwujud kemenangan dari salah satu pihak, sementara kedua sisi pasukan itu tidak saling mengetahui? Maka Ibnu Khaldun mengatakan bahwa fakta kini membuktikan hal itu. Fakta yang terjadi di masa lampau lebih menyerupai fakta yang akan datang daripada kemiripan air dengan air. Dia mengatakan bahwa Raja Persia dan kekuasaannya lebih besar daripada Raja Bani Israel dan kekuasaannya. Buktinya, kemenangan penguasaan Bakhtanasar terhadap mereka dan penghancuran Baitul Maqdis yang merupakan pusat kekuasaan mereka. Padahal Bakhtanasar hanyalah salah satu dari gubernur kerajaan Persia. Dikatakan bahwa ia adalah pemimpin yang ditugaskan untuk menjaga perbatasan kawasan barat. Dan kekuasaan Persia meliputi Irak, Khurasan dan kawasan-kawasan Mawara an-Nasr, daerah di belakang sungai. Pintu-pintu mereka jauh lebih lebar daripada pintu-pintu kekuasaan Bani Israel. Namun walaupun demikian, pasukan Persia tidak mencapai jumlah pasukan Bani Israel tersebut sebagaimana disebutkan oleh Al-Mas'udi, ataupun mendekatinya. Jumlah pasukan Persia terbesar Al-Qadisiyah adalah 120.000 saja. Adalah 120.000. Semuanya adalah pasukan inti sebagaimana dinukil oleh Saif. Jika digabung dengan pasukan tambahan, jumlahnya mereka mencapai lebih dari 200.000 saja.
lebih dari 200.000 saja. Sementara di sana dituliskan bahwa ada 600.000 atau lebih. Juga Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa Aisyah dan Az-Zuhri meriwayatkan pasukan Rustum yang melawan pasukan Sa'ad di Qadisiyah berjumlah 60.000 yang semuanya merupakan pasukan inti. Ditambah lagi seandainya pasukan Bani Israel jumlahnya sebagaimana dikatakan Al-Mas'udi, tentulah wilayah kekuasaan mereka meluas, akan sangat luas kekuasaannya. Sebab wilayah kerajaan harus sebanding dengan pasukan penjaga dan penduduk yang ada di dalamnya. Sebagaimana yang akan dijelaskan nanti oleh Imam Ibnu Khaldun dalam pasal tentang kerajaan di dalam kitab Muqaddimahnya ini. Sementara itu wilayah Bani Israel tidak lebih dari Yordan dan Palestina, di negeri Syam dan Yathrib serta Khaybar di negeri Hijaz sebagaimana sudah dikenal itu. Bahkan selain itu, kata Ibnu Khaldun, jarak waktu antara Musa dan Israel adalah 4 keturunan atau generasi sebagaimana telah disebutkan oleh para peneliti. Rinciannya, Musa bin Imran bin Yashur bin Qahat bin Lawi bin Yakub, atau ini dikenal dengan Israel itu. Sehingga demikian nasabnya sebagaimana disebutkan di dalam Taurat pula. Masa antara keduanya adalah sebagaimana dikutip oleh Al-Mas'udi. Ia mengatakan Israel masuk ke Mesir bersama anak-anak dan cucu-cucunya. Jumlah mereka ketika datang menjumpai Yusuf adalah 70 orang. Masa mereka bermukim hingga keluar dari Mesir bersama Musa menuju ke Tih adalah 120 tahun, seiring dengan silih bergantinya penguasa Mesir. Sangat jauh dari kemungkinan ini jika Bani Israel dalam 4 generasi berkembang hingga jumlahnya mencapai sebesar itu. Jadi saudara sekalian diceritakan atau dituliskan oleh Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya ini. Dan tentu kita akan menjumpai banyak hal-hal yang mungkin saja juga masih berselisih dengan pengetahuan kita dan apa yang kita dapatkan dari kitab-kitab yang lain, dari buku-buku yang lain yang dikarang oleh ulama yang lain. Tentu semua ini akan dicocokkan, akan dikorelasikan sehingga benar-benar sejarah itu dapat memberikan pelajaran dan manfaat yang besar untuk generasi-generasi sekarang ini dan generasi-generasi yang akan datang. Tentu pembacaan kita ini bukan untuk menyalahkan kitab-kitab yang lain, bukan untuk mengkritisi kitab-kitab yang lain dengan kritikan-kritikan yang tidak jelas, tetapi bagaimana kita membaca kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun ini yang kemudian akan menjadi pelajaran bagi kita dan menjadi pembanding dari pengetahuan kita yang sudah pernah ada atau yang sudah kita ketahui, sehingga komplekslah, syamillah pengetahuan kita tentang agama ini yang kemudian nanti akan menjadi rujukan di dalam kita melakukan hal-hal di masa-masa yang akan datang. Tentu bicara tentang sejarah akan sangat panjang dan semoga kita istiqomah di dalam membaca kitab Muqaddimah yang ditulis oleh Ibnu Khaldun ini dengan sedikit penjelasan-penjelasan yang kita nukilkan dari apa yang dijelaskan oleh para ulama-ulama insyaallah ta'ala. Dan Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa sebagai seorang muslim maka kita harus mendapatkan penjelasan sejarah yang benar dari apa yang sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya. Karena itu, kita perlu memperhatikan fakta-fakta itu dan mencari rujukan-rujukan yang banyak agar supaya penjelasan kita tentang sejarah ini tidaklah terjadi distorsi atau pengurangan atau melebihkan. Tetapi apa yang dijelaskan dalam sejarah itu adalah benar-benar yang terjadi sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya. Adapun setelah itu kemudian kita akan mengambil hikmah-hikmah dari peristiwa sejarah itu. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pembacaan pada sesi berikutnya. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.